Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini luar biasa banget teman-teman. Kemarin video yang saya buat tuh di kisah Quora yang mengisahkan tentang seorang abang Gojek ya. Yang mana abang Gojek itu sudah terlalu lelah, terlalu capek. Terus saya memberikan materi emas di situ. Alhamdulillah banget ya, saya bersyukur banyak yang ketampar. Kenapa? Karena ternyata banyak di antara kita sama nih kayak kamu, punya permasalahan yang ada kaitannya dengan ketidakbahagiaan. Yang kok sama, kalau nggak kaitannya sama orang, ya sama uang. Nah kali ini bahkan lebih emas lagi dari video kemarin nih insya Allah. Kenapa mas? Karena di hari ini kita akan ngebahas sebuah hal yang paling seru yang kalau dibahas di Pagar Kehidupan tuh kayaknya beda gitu loh. Apa coba? Betul. Hal kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah hal yang ada kaitannya dengan sedekah. Tapi, nah ada tapinya. Sedekah ini bukan sedekah biasa yang biasa kamu kerjakan. Dan bahkan bisa dibilang ini agak kontroversial. Kenapa? Karena kok kalau dipikir-pikir nyeleneh, tapi bener. Ya, itulah hebatnya Pagar Kehidupan. Aneh, tapi lah bener. Ya udah. Sekarang daripada kamu bingung sendiri apa yang akan kita bahas, mau nggak? Kita awali semua hal di hari ini dengan menuliskan di komentar, saya bahagia banget sih di hari ini. Amin. Ingat ya, saya bahagia banget sih di hari ini. Amin. Kenapa? Kenapa kamu harus menuliskan itu? Ya, itu yang akan kita bahas di topik hari ini. Ini ada kaitannya dengan sedekah yang saya bilang nyeleneh tadi. Gimana caranya? Yuk, sambil kamu nulis, sambil saya langsung ingin membagikan kepada kamu. Ini seru banget nih. Gini teman-teman, dengerin baik-baik. Kamu lihat deh, apa yang saya suruh tulis kepada kamu di komentar tadi. Saya menyuruh kamu menuliskan apa? Saya bersyukur karena saya bahagia banget sih hari ini, amin. Kamu nyangka nggak atau sadar nggak? Di dalam kalimat itu ada satu hal yang berbeda. Saya ulangi, coba kamu cermati kalimatnya. Dari kalimat saya bersyukur, saya bahagia banget sih hari ini, terima kasih, amin. Ada nggak satu hal yang beda yang belum pernah kita bahas di kalimat itu? Coba kamu renungkan dan kira-kira apa? Kamu tebak deh. Ada kata apa di situ yang beda? Ya, betul sekali. Bukan kata amin, bukan kata terima kasih, tapi satu kata yang belum pernah kita bahas, namun ini kata yang powerful banget. Kata itu adalah kata sih. Iya, kamu gak salah dengar. Kata itu yang terdiri dari 3 huruf doang, S, I, dan H, yaitu kata sih. Nah, kenapa? Kenapa Mas Aryan kok menyelipkan kata sih pada sebuah kalimat yang Mas Aryan suruh kita semua nulis di komentar? Emang apa spesialnya dari kata sih ini bagi kehidupan kita dan apa kaitannya dengan sedekah? Ini menarik. Gini teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Pernah nggak kamu dalam kondisi yang paling putus asa dalam hidup? Saya ulangi pertanyaan saya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi ketika kamu lagi dalam kondisi paling putus asa dalam hidup. Nah di waktu itu, saya mau tanya dong sama kamu. Ya, di saat itu, kamu mengeluhnya bener nggak di dalam otak kamu ada kata sihnya? Misalnya, kamu udah capek nih cari jodoh gak ketemu-ketemu. Sekalinya ketemu orangnya palsu mulu gitu kan. Begitu ketemu yang pertama masih sabar, gagal ya dong, ya kan. Ketemu yang kedua, gagal, masih sabar juga. Oke, aku sabar, sabar aku gitu kan. Yang ketiga, gagal lagi, masih sabar mas. Oke, tapi yang keempat, yang kelima kamu langsung berkata, ini saya kenapa sih sial banget? Salah apa sih saya? Betul gak? Tuh kan? Kalau udah senyum-senyum sendiri berarti kamulah tersangkanya. Hebat gak tuh? Sama. Saya pun dulu pernah loh di posisi kamu. Jadi kita sama nih. Kita tos dulu lah. Kalau kita pikir-pikir, masalah hidup kita itu kan sama ya. Termasuk juga kamu nih, kalau bicara soal uang juga sama. Udah capek cari duit kiri kanan depan belakang, begitu udah nggak ada lagi rasa sabar di hati, udah hilang, udah tipis. Pasti mikirnya juga pakai kata sih. Kok aku gini banget sih rezekinya?
Salah apa sih aku cuman dapat duit segini? Benar? Nah sekarang kenapa sih Mas? Kok Mas Aryan bener banget? Emang betul loh Mas, di saat saya paling putus asa, pasti si kata sih ini muncul Mas. Dan kok bisa ya Mas itu muncul? Ada apa gerangan dengan kata sih tadi? Teman-teman, secara psikologi manusia itu akan mengeluarkan sebuah hal yang namanya pelarian ketika dia dalam keadaan yang terpojok. Saya ulangi, kita sebagai manusia secara psikologis akan mencari pelarian di saat kita terpojok atau tertekan, betul? Nah, ketika kamu mengatakan kata sih tadi, itu secara tidak sadar, kamu mengeluarkan energi negatif kamu keluar dari badan kamu untuk dibuang. Saya ulangi, ketika kamu mengatakan kata sih tadi, pada waktu dulu tuh, kapanpun itu, secara tidak sadar, kamu ngebuang energi negatif yang sebenarnya ada di dalam diri kamu dan kamu tuh gak suka. Jadi hebatnya Tuhan menciptakan badan kita tuh, badan kita diciptakan sama Tuhan selalu punya mekanisme untuk bertahan hidup secara alami. Hebatnya Tuhan tuh begitu. Termasuk ketika kamu lagi kesel, kamu mencari cara gimana nih? Akhirnya ngedumel dong, marah dong. Keluarlah kata sih tadi, tujuannya apa? Benar, mengeluarkan emosi kamu yang tadinya sudah muncak dan itu negatif. Oke? Nah, ini yang menarik. Ternyata kita bisa menggunakan kata sih tadi untuk memancing sebuah rejeki, doa, jodoh dengan cara yang bagus, tapi masuk akal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Apa itu Mas, caranya gimana? Yuk kita praktekin langsung ya. Sekarang, kamu pikirin dulu apa yang sedang ingin kamu capai dalam hidup. Saya ulangi, kita praktekin nih sekarang ya. Pikirin satu hal aja apapun itu boleh, yang kamu tahu hal ini aku lagi pengen dapetin banget nih. Apapun deh, boleh jodoh, boleh uang, boleh kesehatan, boleh apapun. Sudah? Sekarang sambil kamu pikirin hal itu, kamu ucapkan satu hal seolah-olah kamu sudah mendapatkan itu, tapi tutup dengan kata sih dan terima kasih. Wah, menarik tuh. Tenang, gak usah bingung. Saya bimbing kamu supaya kamu sadar gimana caranya dan semudah apa. Gini, misalnya sekarang kamu sedang ingin rezekinya tuh dimudahkan sama Yang Maha Kuasa. Nah, ingat ya, ini sesuai dengan firman dari kitab suci saya juga bahwa barang siapa manusia yang bersyukur, rezekinya akan dilebihkan oleh Allah ya, oleh Yang Maha Kuasa. Nah, gimana kalau kita bersyukur, tapi syukurnya itu bukan syukur yang standar? Ya syukurnya ditambahin kata sih. Jadi intinya sih tadi ini saya mau pakai buat supaya syukur saya itu lebih mentok rasanya, lebih klimaks gitu. Bisa Mas? Bisa. Gini caranya. Saya katakan aja gini. Saat ini saya kok semakin kaya banget sih, terima kasih. Enak banget sih rasanya jadi kaya, terima kasih. Coba kamu ucapkan sekarang. Yuk. Ucapkan ya, ini bagi yang rezekinya mau dipermudah, kita harus banyak bersyukur dulu, betul. Coba pakai ini untuk bersyukur. Oke, kita rasakan sendiri enak gak nih batin setelah mengucapkan ini. Mau ya? Ayo praktekin bersama saya nih. Sekarang kamu katakan begini. Saat ini saya kok semakin kaya raya banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak banget sih rasanya jadi kaya raya begini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selesai. Coba sekarang saya mau tanya, rasanya gimana coba nih yang praktek nih? Hah? Rasanya gimana coba? Tulis di komentar dong, biar yang lain juga bisa baca. Tulis gimana rasanya sampai detik ini. Kalau saya, ketika saya mempraktekkan ini teman-teman, rasanya itu bibir saya pengen senyum sendiri. Padahal saya lagi puasa nih. Biasanya kalau lagi puasa, apalagi saya bikin konten ini siang-siang, harusnya lemes dong ya. Iya kan? Tapi ini enggak. Saya malah senyum. Loh kenapa? Ya ini bukti bahwa perkataan yang saya contohkan kepada kamu barusan, ini energinya positif banget. Ya, paham sampai sini? Nah, dan ini adalah syukur yang paling mentok. Kenapa? Karena kamu senyum-senyum sendiri. Berarti kamu bersyukurnya pakai hati tuh. Nah, dari sini mungkin kamu bertanya, Mas, oke.
Apakah cukup ini aja bisa memancing rezeki, Mas? Teman-teman, apa yang saya ajarkan ini membuat kamu bukan menjadi kaya raya. Tapi yang saya ajarkan ini membuat kamu pantas banget menjadi kaya. Itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi ya. Saya mengajarkan ini membuat kamu menjadi pantas banget mendapatkan apa yang kamu mau. Bukan langsung mendapatkan apa yang kamu mau. Kenapa? Karena untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita harus pantas dulu lagi. Nah, ini caranya yang paling efektif dan paling simple untuk membuat kita jadi pantas loh mendapatkan apa yang kita mau. Jadi setelah ini apa yang harus saya lakukan? Tetap berusaha, tetap berikhtiar, tapi lihat deh. Lihat, ikhtiar kamu, usaha kamu jadi lebih ringan. Kenapa? Karena kamunya udah happy. Karena kamunya udah lebih happy, udah lebih pantas. Dari situ hasilnya beda nggak? Ya jelas beda. Kenapa? Karena kamunya lebih positif daripada sebelumnya. Paham? Nah sekarang, belum afdol rasanya kalau saya tidak memberikan contoh untuk hal yang lain. Kalau tadi kan masalah uang, rezeki itu Mas. Yang lain bisa nggak pakai ini? Caranya gimana Mas? Bisa. Yuk saya contohin ya. Ini nih untungnya nonton video saya. Bisa langsung kamu tonton sambil praktekin. Yuk gini. Misalnya sekarang masalah jodoh lagi dah. Ini masalah sejuta umat sahabat pagar kehidupan nih. Ya, udah ngerasa umur cukup mateng Mas. Nggak cowok, nggak cewek sama. Pengen ketemu jodoh, tapi kok dapetnya salah mulu. Ya udah. Kamu sudah berdoa sama Tuhan, minta restu ditemukan jodoh yang terbaik sudah. Oke, bagus. Sudah bersedekah? Sudah. Sekarang pakai ini. Ini ikhtiar yang paling bagus sebelum kamu berusaha. Yuk, katakan begini ya. Ikuti saya nih yang mau cari jodoh ya. Ikuti begini. Siap? Katakan begini. Saat ini saya kok semakin cantik banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ulangi ya. Kalau yang cowok kata cantiknya ganti ganteng. Oke, saya ulangi. Ini seru nih. Katakan begini. Saat ini saya kok merasa semakin cantik banget sih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Enak ya rasanya jadi semakin cantik seperti ini. Enak banget sih jadi orang cantik dan dikejar banyak orang yang baik-baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selesai. Coba senyum gak tuh bibir? Ayo. Kalau jujur mas senyum mas. Iya kan? Senyum. Kenapa? Ya dipraktekin. Ini gak teori doang. Ini fakta. Hebat gak tuh? Bukan saya yang hebat. Yang hebat itu Tuhan yang menuntun kamu menuju materi ini. Pas kan? Iya dong. Jempol ke atasnya dulu dong kalau pas dan kamu suka. Nah terima kasih ya, jempol ke atasnya itu berharga banget buat saya. Nah sekarang gini, Mas, kalau saya sudah mempraktekkan ini, itu saya punya pertanyaan. Apa itu Mas? Berapa kali sehari saya mempraktekkan ini? Ini pertanyaan sejuta umat yang biasanya ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan, terutama yang baru-baru ya, yang menonton video saya di pagar kehidupan. Saya ketawa, tahu gak? Kenapa saya ketawa? Teman-teman, kamu ini bukan minum obat. Saya bukan dokter, jadi jangan kamu bertanya seperti itu seolah-olah saya adalah dokter atau apoteker yang harus ngasih tahu, oh ini sekali dua kali. Enggak. Cuman kalau saya ditanya begitu, saya cuma bilang begini. Lakukanlah sebanyak mungkin yang kamu mau. Yang penting kamu sampai happy. Lakukan ini sampai kamu senyum-senyum sendiri. Abis itu baru kamu bismillah, berdoa dulu, ikhtiar. Ya, jadi misalnya kamu mau bekerja nih, dengerin dulu video yang ini lagi, kamu praktekin sama persis seperti yang saya contohkan tadi. Boleh kamu modifikasi nggak? Boleh, silakan tuh kamu mau modifikasi kata-katanya yang bikin powerful boleh, tapi nyontoh pun juga boleh. Oke? Kamu udah happy, udah senyum-senyum sendiri, habis itu kamu berdoa sesuai keyakinan kamu, baru bekerja, ikhtiar, cari duit. Ya, mau cari jodoh juga sama, kamu dengerin dulu berkali-kali sampai kamu happy, baru udah happy kamu berdoa, baru deh kamu membuka diri untuk cari yang terbaik jodoh kamu di luar sana. Ya. Jadi tetap ada ikhtiarnya, cuman saya ulangi lagi, gunanya video ini membuat kamu jadi pantas mendapatkan apa yang kamu mau.
membuat kamu jadi positif, energinya jadi bagus dulu. Karena apa? Energi jelek kamu itu membuat kamu tertolak dari apa yang kamu mau. Energi negatif itu adalah sumber musibah seseorang. Makanya dalam agama dilarang kita gosip, gibah, mengeluh. Kenapa? Karena itu membuat kita memiliki energi yang jelek. Dan energi jelek itu justru menolak yang baik-baik. Jelas? Jadi fungsinya video ini adalah membuat kamu sebagai sahabat saya menjadi manusia yang positif. Dan akhirnya, jangan heran ya, kok tiba-tiba datang tuh mas hal-hal baik yang dulu gak pernah hadir loh dalam hidup saya. Padahal saya cuma mempraktekkan ini doang nih. Ini agak aneh, tapi kok bener mas? Bener, karena memang kamu praktekin. Ya, jadi semua hal yang benar itu di pagar kehidupan cuma satu, sesuatu hal yang kamu praktekin, dah itu aja. Ya kalau nggak dipraktekin, kamu berasumsi ya jadi salah. Ya, jadi sekarang pilihan di tangan kamu sahabat saya, silahkan. Mau praktekan ini, bagus, nggak dipraktekin, nggak apa-apa, kamu tetap sahabat saya. Ya, hidup itu pilihan, kalau mau bahagia, banyakin praktek, bukan banyakin denger. Itu yang benar ya, oke? Selamat praktekin, insya Allah apa yang saya berikan ini terutama ini di bulan Ramadan menjadi berkah buat kamu. Supaya kamu bisa jadi manusia yang semakin bahagia dan semakin dekat dengan hal-hal baik yang diridhoi Tuhan untuk kamu. Bahagia terus ya, saya doakan deh kamu semakin bahagia. Amin. Kamu suka dengan video ini, klik jempol ke atasnya. Dan kamu pengen curhat pribadi dengan saya, boleh. Caranya gimana? Silahkan lihat deskripsi video ini. Lihat dulu, nah di situ tuh ada caranya, kamu sentuh aja, daftar aja. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.